semoga anak-anak Bunda di rumah selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Bagaimana anak-anak? Masih semangat kan untuk belajar online hari ini? Oke, Bunda cek dulu semangatnya ya. Sekolah teladan bil uswati mumtaz. Teladan aku siap. Nah, sudah siap belajar hari ini? Oke, agar anak-anak semakin bersemangat dan siap untuk belajar, Bunda ada sebuah lagu. Silahkan anak-anak ikuti Bunda bernyanyi ya. Oke. Ayo, ayo kita belajar benda langit dalam tata surya. Ambil bukumu, kita bersiap untuk belajar. Oke, sekali lagi ya. Ayo, ayo kita belajar benda langit dalam tata surya. Ambil bukumu, kita bersiap untuk belajar. Oke, bagaimana anak-anak? Sudah semakin siap dan bersemangat ya? Baik, seperti yang Bunda sampaikan tadi, kita hari ini akan belajar benda-benda langit dalam sistem tata surya. Silahkan anak-anak boleh menyiapkan buku paket IPA-nya dan bisa dibuka di halaman 206, 214, dan 219. Apakah sudah siap anak-anak? Sip, bagus sekali. Oke, kalau sudah siap, Bunda akan mengajak anak-anak untuk berdoa bersama. Semuanya silahkan sikap berdoa. Hap. Before we start our lesson today, let's pray together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, setelah ini silakan anak-anak bisa menyimak video pembelajaran IPA berikut ini. Anak-anak, hari ini kita akan belajar benda-benda langit dalam sistem tata surya. Silahkan disimak baik-baik ya. Benda langit dalam sistem tata surya yang pertama adalah matahari. Matahari merupakan bintang yang menjadi pusat tata surya. Benda langit yang kedua adalah planet. Planet merupakan benda langit dalam sistem tata surya yang beredar mengelilingi matahari pada suatu lintasan tertentu. Lintasan planet disebut dengan orbit. Ada 8 planet yang mengelilingi matahari dalam sistem tata surya, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Selanjutnya, asteroid. Asteroid merupakan benda-benda langit berukuran kecil yang mengelilingi matahari pada lintasan tertentu. Lintasan asteroid disebut dengan serbuk asteroid. Serbuk asteroid diduga merupakan sisa batuan pembentuk planet dalam tata surya. Serbuk ini terletak antara planet Mars dan planet Jupiter. Serbuk asteroid dikenal sebagai pembatas antara planet dalam dan planet luar. Asteroid terkadang menjadi batu-batu meteor yang bertabrakan dengan planet lain. 4 asteroid paling besar yaitu Ceres, Vesta, Pallas, dan Hygiea. Meteoroid. Meteoroid adalah benda-benda langit yang bergerak di angkasa dengan kecepatan tinggi. Jika meteoroid mendekati planet yang memiliki atmosfer, misalnya bumi, meteoroid akan bergesekan dengan atmosfer, lalu terbakar dan berpijar. Meteoroid yang terbakar dan berpijar dinamakan dengan meteor. Meteor disebut juga bintang jatuh atau bintang beralih. Meteor yang sampai di permukaan bumi disebut meteorit. Menurut para ahli, meteorit tersusun atas logam besi dan nikel. Komet. Komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan garis edar atau orbit yang berbentuk sangat lonjong. Komet tersusun atas debu, es, dan gas yang membeku. Komet sering disebut bintang berekor. Ekor komet selalu menjauhi matahari.
Semakin dekat dengan matahari, ekor komet akan semakin panjang. Panjang ekor komet dapat mencapai jutaan kilometer. Komet yang paling terkenal adalah komet Halley. Komet Halley muncul setiap 76 tahun sekali. Komet ini terlihat pada tahun 1986. Bagian-bagian komet. Bagian komet yang pertama adalah inti. Inti adalah bagian padat yang tersusun atas gas dan air yang mengeras menjadi es. Yang kedua adalah koma. Koma merupakan bagian berkabut di sekeliling inti. Yang ketiga, lapisan hidrogen. Lapisan hidrogen merupakan lapisan yang menyelubungi koma. Lapisan ini tidak tampak oleh mata manusia. Yang keempat, ekor. Ekor merupakan gas yang menguap saat komet mendekati matahari sehingga tampak bercahaya. Satelit. Satelit adalah benda langit yang mengelilingi planet. Ada dua jenis satelit, yaitu satelit alam dan satelit buatan. Kita akan mempelajarinya satu persatu. Satelit alam. Satelit alam adalah satelit yang terbentuk secara alami dalam tata surya dan beredar mengelilingi planet. Contoh satelit alam adalah bulan. Planet-planet dalam tata surya sebagian besar memiliki satelit. Planet yang tidak memiliki satelit adalah planet Merkurius dan Venus. Berikut adalah tabel planet-planet dan jumlah satelitnya. Satelit buatan. Satelit buatan adalah satelit yang dibuat oleh manusia dan diluncurkan dengan menggunakan roket. Contoh satelit buatan adalah satelit Palapade yang dimiliki oleh Indonesia. Contoh lainnya adalah satelit GPM Core Observatory milik Amerika Serikat yang diluncurkan pada tahun 2014 oleh Badan Antariksa Nasional Amerika atau NASA. Satelit buatan digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu, misalnya sebagai alat komunikasi, mengawasi cuaca dan iklim, atau untuk menentukan lokasi tempat tertentu di bumi. Sebagian lainnya digunakan untuk pemotretan dari udara. Anak-anak, sekarang kita akan belajar mengenal jenis-jenis satelit. Jenis satelit yang pertama adalah satelit komunikasi. Satelit komunikasi memudahkan kita untuk berkomunikasi jarak jauh. Contohnya ada pada telepon, mobile phone, dan internet. Jenis satelit selanjutnya adalah satelit cuaca. Satelit cuaca mengamati cuaca dan iklim di bumi dalam waktu singkat. Satelit ini dapat memprediksi cuaca dengan tujuan mengantisipasi bencana alam. Selanjutnya, satelit navigasi. Satelit navigasi menyediakan posisi geospasial atau GPS. Satelit ini digunakan untuk navigasi darat, laut, dan udara. Satelit ilmiah. Satelit ilmiah menyediakan informasi meteorologi, data survei tanah, dan aplikasi riset lainnya. Selanjutnya, satelit militer. Satelit militer adalah satelit khusus untuk keperluan informasi navigasi dan komunikasi militer. Posisi satelit pada orbitnya dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah Low Earth Orbit atau LEO. Satelit ini terletak 500 sampai 2000 km di atas permukaan bumi. Yang kedua adalah Medium Earth Orbit atau MEO. Satelit ini terletak 8.000 sampai 20.000 km di atas permukaan bumi. Dan yang ketiga adalah Geostationary Orbit atau GEO.
Satelit ini terletak 35.786 km di atas permukaan bumi. Demikian materi yang dapat Bunda sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Setelah ini silakan anak-anak bisa mengerjakan kuis yang telah Bunda siapkan di website e-learning Sekolah Teladan. Kerjakan kuisnya dengan semangat dan sungguh-sungguh agar hasilnya dapat maksimal. Semangat selalu anak-anakku. Di Teladan, semua anak itu hebat. Bagaimana anak-anak? Setelah menyimak video dari Bunda, Bunda berharap semoga anak-anakku menjadi semakin paham ya mengenai materi benda-benda langit dalam sistem tata surya, dan semoga ilmunya dapat bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik, setelah ini silakan anak-anak bisa langsung mengerjakan kuis yang telah Bunda siapkan di website e-learning Sekolah Teladan. Kerjakan kuis dari Bunda dengan semangat dan sungguh-sungguh ya, agar hasilnya dapat maksimal. Baik, sebelum Bunda akhiri, Bunda berpesan kepada anak-anak untuk tetap menjaga sholat 5 waktunya, menjaga kesehatannya dan juga kebersihannya. Tak lupa tetap membantu ayah dan Bunda di rumah. Baik, marilah kita tutup pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Nahtatim bil hamdalah, alhamdulillah. Tetap semangat anak-anakku, di Teladan semua anak itu hebat. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.